Iya, sekarang kita mulai Bu Rika ya. Kami berdua ini bergiliran ini Bu Rika ya. Ya Tapi saya Pak. mulai dulu. Sudahkah Ibu siap nih? Insya Allah Pak, siap. Alhamdulillah, lumayan bagus, bagus, bagus. Judul Ibu Rika ini apa judul apanya? Yang pertama tentang descriptive text, yang kedua tentang prosedur teks resepi Pak. Iya, itu resepi ya. Ya Pak, Oke, sekarang deskriptif atau prosedur ini Ibu mau pakai? prosedur teks Pak, resepi. Di resepi ya. Ini enak nih dari makanan Minang nih, masakan Minang Ya. nih. Rendang. Oh, Turis rendang dah, ya, rendang ya Pak. ya rendang itu kenapa? Saya pun menantu saya Minang bukan main-main. Oh, orang Pak ini juga kawannya Jadi Mina. menantu saya itu sekarang sedang di Jogja dia Oh, kunjungan. lagi Karena sekolah dia ya Pak, lagi sekolah ya iya, Pak ya. dari kantor dia kan lurah Hmm. di sana. Oh, lurah di Tebing, Jogja. Oh, tebing, tebing. tebing. Oh iya. Urang Sekarang awak ya Pak, urang awak ya Pak. ya asli itu. Oke, oke. Ya, baik, baik. Sekarang kita mulai Bu Rika ya, Bu Rika. Ya Sekarang Pak. resepi Bu Rika. Mengenai apa ini yang Ibu pilih ini? Resepi ini mengenai apa? How to make popping boba Pak. Bagaimana cara membuat minuman kekinian untuk anak muda yaitu popping boba namanya. Ya, itu nggak sama dengan minum saya dulu waktu di Padang, minum teh susu yang diaduknya pakai telur itu kan. Oh, susu ya Telur Pak ya. itu Iya, namanya apa? Telur apa tuh? Ya. Teh susu ya teh Pak. susu. Nah. Teh Ya, susu. minum pagi sampai sore nggak lapar. Enak ya Pak ya, teh Iya. susu. Saya pun dikasih Lama mertua deh, saya lama, Pak. lama deh. Saya pada saat itu Hmm. karena Teh menang telur itu Pak. Hah? Teh telur namanya Pak. Teh telur ya. Ya. Saya ada seminar sana Bu menyampaikan hasil penelitian dari penelitian bantuan hibah ya, Dikti. hibah dikti ya. Saya di sana 2 hari lah di sana. Jadi sampai kami ke menghadiri kuliah di Andalas ya, Andalas. Andalas. Iya, Nan. Tapi laut. iya di Tapi pokoknya laut ya tuh, Pak. iya itu dosennya tidak bertitel tidak apa, tapi Hmm. dokter Ilmunya pun banyak duduk ya di Pak. situ, nah, ilmunya banyak. Dokter di situ duduk semua. Mengajar Mendengar. menyebut apa apa namanya? Lupa saya namanya itu. Orang bahasa Pak. Ya dia bahasa daerah dia, ahli ahli budaya dia. Dari Baik, budaya. itu mengenal Padang ya, mengenal Padang ya. Padang. Daerahnya. Kampung non daun di Mato Mana ya. Non jauh di Mato ya. Nato, Hmm. ya Bu. Oke Bu Rika, Ya sekarang Pak. coba Ibu ceritakan dulu bagaimana di dalam RPP Ibu itu ya sejak dari awalnya terbukanya KI-nya sampai kepada KKO-nya yang dulu dimulai dengan yang didahului dengan KI-nya, KI berapa saja masuk. Karena KI itu juga pakai nomor-nomor KI-nya supaya kami tahu kronologisnya itu KI itu sampai turun kepada KD-nya, sampai turun kepada IPK-nya atau tujuannya, sampai turun kepada KKO-nya, sampai kepada materinya, sampai kepada LKPD-nya dan medianya, sampai kepada instrumen penilaiannya. Baik 5 menit Pak. aja. Iya, biar kami dengar dulu sama Ibu apa. Tenang-tenang aja Bu, nggak usah Ibu apa. Buka Iya. catatan. Slow-slow aja Baik, Bu, santai aja. baik Buka Bu. catatan. Baiklah, saya mulai Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, KI dalam proses pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah aspek spiritual, yang kedua adalah aspek sosial, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Nah, setelah itu nanti akan diturunkan menjadi kompetensi dasar, di mana nanti dari kompetensi dasar itu akan dihasilkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kemudian dari IPK nanti akan ada tujuan pembelajaran, kemudian nanti dari tujuan pembelajaran itu nanti akan dibuatlah langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, di sini saya saya membahas tentang prosedur teks resepi, di mana di pertemuan pertama nanti akan menggunakan discover learning. Discover learning ini nanti memiliki 5 sintaks. Yang pertama adalah tentang stimulation-nya, pemberian rangsangan, di mana nanti akan ditampilkan video ataupun gambar tentang
how to make popping boba, bagaimana cara membuat popping boba tersebut. Kemudian yang sintaks yang kedua di discovery learning itu adalah identifikasi masalah. Nanti peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang video yang ditampilkan. Kemudian nanti peserta didik diminta untuk menyimpulkan secara menyimpulkan sendiri apa itu definisinya, kemudian social functionnya, dan juga language feature-nya ataupun unsur kebahasaan yang ada di prosedur teks tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini nanti peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka akan berdiskusi untuk menentukan social function, generic structure atau language feature-nya dari teks yang akan diberikan. Yang keempat adalah pengolahan data. Nanti peserta didik akan bertanya jawab antar kelompok dan menyimpulkan jawaban dari hasil diskusi mereka bersama. Yang terakhir adalah menganalisis ataupun mengevaluasi, di mana setiap kelompok nanti akan menampilkan hasil materinya dan nanti guru akan menyimpulkan tentang poin-poin penting yang sudah dipelajari dari prosedur teks ini. Kemudian di pertemuan yang kedua, nanti saya mengambil project based learning. Project based learning ini adalah membuat project, nanti tujuannya adalah untuk meminta siswa membuat prosedur teks atau resepi, membuat sendiri makanan favorit mereka dengan kerja berkelompok, seperti itu Pak. Baik, kalau di dalam struktur atau generic structure-nya, ya kan, pasti ada unsur bahannya. Coba, bahannya apa saja Bu? Pembuatan making boba itu Pak, dalam pembuatan making boba itu kita membutuhkan yang namanya tepung, nanti ada air yang digunakan, kemudian es. Jadi nanti dibuatlah bagaimana cara membuatnya secara beruntun, step-stepsnya bagaimana. Itu namanya minuman Bu ya? Iya Pak. Tapi kok ada tepungnya ya? Oh, dia itu make boba itu seperti bulatan-bulatan itu Pak, jadi dibentuk dari tepung, nanti dimasukkan ke minuman kita. Oh, jadi kalau sambil minum kita sambil mengunyah ya? Ya gimana itu? Teksturnya itu agak kenyal-kenyal gitu Pak. Iya, iya. Iya betul. Jadi kita minum sambil ada tepung-tepung tadi yang sudah kenyal-kenyal sambil kita kunyah ya. Jadi tidak seperti minum teh susu tadi. Minum susu ya, teh susu lurus. Ini kok nggak bisa kecelek ya Pak ya? Harus banyak ya kan? Itu materialnya kan. Ibu dapatkan dari struktur generiknya. Ya kan gitu kan Bu. Bisa Ibu bacakan struktur generiknya dulu. Struktur generik daripada resepi itu. Generic structure dari resepi itu yang pertama adalah goal atau tujuan. How to make a popping boba misalnya, kemudian ada bahan-bahan yang akan kita gunakan, kemudian steps-nya, langkah-langkah yang kita lakukan dalam pembuatan makanan tersebut. Itu generic structure dari prosedur teks. Kita naik ke atas sedikit. Fungsi sosialnya apa Bu? Fungsi sosial dari prosedur teks itu adalah how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu secara runtun, sehingga nanti kalau kita tidak sesuai dengan langkah-langkah yang kita buat, berarti makanan tersebut tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi intinya adalah kalau kita membuat prosedur teks ini, kita harus sesuaikan dengan langkah-langkahnya agar nanti hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu, Pak. Kita turun ke bawah lagi. Language features-nya apa saja Bu? Dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Language features-nya. Language feature dalam pembuatan prosedur teks itu biasanya menggunakan simple present, kemudian menggunakan adverb of manner tentang bagaimana step-nya, kemudian yang ketiga adalah tentang step misalnya second, urutannya Pak. Second, urutan pertama second, yang kedua misalnya then, kita gunakan adverb of time-nya. Kemudian third, itu adalah adverb of time-nya. Iya. Pak. Dia menggunakan imperatif, macam mana nih ya kalimat? Imperatif itu adalah kalimat perintah, misalnya bowl ataupun
rebus dulu atau boil the water, rebus air, kemudian uh, cook the floor, masak tepungnya. Jadi biasanya menggunakan imperatif dan juga adverb. Itu language features, Bu ya? Ya, Pak. Oke, baik-baik sekali. Oke, oke. Sekarang saya tanya. Ya, Pak. Menurut pendapat Ibu, RPP atau perangkat pembelajaran, bukan hanya RPP-nya saja, apakah sudah didukung oleh HOT, Higher Order Thinking Skill-nya? Kalau yang saya buat, sudah Pak, karena HOTS itu yang pertama sekali yang bisa kita lihat itu di RPP adalah di IPK. Kalau IPK-nya sudah HOTS, nanti tujuan pembelajarannya juga akan pasti HOTS. Kemudian dari langkah pembelajaran juga kita bisa melihat apakah sebuah RPP itu HOTS atau tidak. Oke, Itu Bu. Pak. Apakah dapat TP duluan atau IPK dulu untuk mendapatkan? Apa Pak, permisi Pak? Tujuan Bisa diulang? pembelajaran duluan atau IPK duluan diketahui? IPK dulu Pak. IPK baru tujuan pembelajaran? Ya Pak. Itu sebaliknya? Yang saya pelajari IPK dulu Pak. Setelah IPK baru muncul tujuan pembelajaran. Kita buat indikatornya dulu, setelah itu nanti baru dari indikator tersebut tujuan kita apa gitu. Jadi seperti itu Pak. Oh, jadi dari IPK baru dapat tujuan pembelajaran. Iya Pak. Baru masuk ke apanya masuk? KKO, Langkah-langkah pembelajaran. langkah-langkah pembelajaran. Ya. Setelah langkah-langkah, dalam langkah itulah muncul KKO. KKO itu bisa dilihat dari IPK Pak. Artinya ciri sudah dapat dari IPK. Iya Pak. Baik. Sekarang saya tanya lagi, apakah sudah masuk terintegrasi dalam RPP yang Ibu buat itu? Sudah Pak. Coba, karena di integrasi itu ada namanya technological, pedagogical, Content knowledge. TPEC ya Pak. ya, silakan coba dijelaskan sehingga terhubung dia dengan TPEC itu. Silakan. Di RPP saya sudah dimasukkan TPEC ataupun Technological, Pedagogical, Content Knowledge, di mana bisa terlihat dari langkah pembelajaran yang pertama, yaitu kegiatan inti. Karena saya menggunakan metode discovery learning, nanti saya akan menayangkan sebuah video yang nanti dari sana nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video yang saya berikan. Itu Pak. Itu teknologikalnya. Pedagogikalnya? Pedagogikalnya kita sudah bisa lihat dari KI, kemudian sudah bisa kita lihat dari tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan ataupun orientasi. Di sana ada pendidikannya, yaitu penguatan pendidikan karakter, ada religius, nasionalisme, integritas, mandiri, gotong royong, kemudian adanya apersepsi, kemudian adanya motivasi, kemudian nanti baru masuk kegiatan intinya, Pak. KI berapa yang pertama Ibu masukkan? Bisa KI 1 itu dalam pembukaan sudah ada? Sudah, Pak. Itu di mananya? Pengucapan salam, misalnya itu sudah masuk ke KI 1. KI 2? KI 2 itu tentang sosial, jadi mungkin kehadiran peserta didik itu adalah sosialnya, kedisiplinan. KI ketiga itu tentang kognitif, berarti dalam proses pembelajarannya nanti Pak langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat nanti psikomotornya, psikomotor berarti di kegiatan yang kedua nanti di pertemuan kedua ataupun ya. Baik, itu sudah KI ketiganya tadi yang saya mau tanya, KI ketiganya. Bisa nggak di situ nampak hot dan pedagogi? Kalau di KI ketiga kognitif, yang hotsnya itu adalah saya menggunakan metode-metode yang sekarang dan juga menggunakan ataupun critical thinking, collaboration, communication, dan juga creativity.
Itu akan dapat dilihat di kegiatan inti. Kemudian yang hot sih Pak. Ya, pedagogikal. Pedagogik Pedagogi. pedagogik di kegiatan inti. Guru nanti akan memberikan stimulasi kepada siswa tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau di awal ada nggak pedagogik? Ada Pak di pendahuluan, ada di persepsi dan motivasi. Iya. Udah bagus Bu, bagus. Mudah-mudahan saya serahkan sama Ibu. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Senang sekali saya ini, buat saya nggak ngantuk karena ada kopi tadi ya Pak. Iya. Nah, biasa kopi itu banyak di Aceh ya Pak ya. Iya. Terkenal kopi Aceh. Sekarang kopi Padang ini Pak. Ini kekinian. Sudah sampai di Padang, dia jadi kopi apa tadi Bu? Kopi apa namanya? Kopi boba Bu. Kopi boba. Poping ya, poping. Kopi boba ya. Jadi kopi juga itu kan? Sebenarnya itu adalah semacam makanan yang bisa dimasukkan ke dalam minuman, Ibu. Jadi terbuat dari tepung, nanti seperti gel. Minumannya terserah apa? Kopi. Terserah, ya boleh kopi, nanti boleh atau susu, ya atau milkshake. Zaman anak-anak sekarang milkshake. Nah, gitu. Jadi bukan kopinya itu ya, tapi benda yang dimasukkan itu ya. Iya itu. Ya. Itu sebesar apa Bu? Kecil-kecil Bu, sesuai ukuran yang kita inginkan. Kalau misalnya kita mau yang kecil, seperti cendol, apa seperti apa nama candil gitu. Iya Bu. Cuman cendol itu kan agak besar, yang ini kan kecil-kecil. Ya, bisa di slurp gitu. Seperti cendol ya. Kalau kami namanya cendol ya. Bu, cendol tuh walaupun besar tapi enak ditelan ya kan? Walaupun besar dia nggak kencang, apalagi pakai es ya Pak ya. Iya. Kalau di Jawa namanya dawet, ya kan Pak? Dawet pakai nangka ya Pak, buat kita aus ya. Kalau kita di Medan namanya cendol. Di Minang juga cendol. Kalau di Aceh namanya apa Pak? Cendol juga. Tapi yang di Aceh paling enak itu makan apa itu? Daging. Kecil yang pakai pisang bisa apa namanya Pak? Sangkale. Timpan. Timpan. Lepat. Nanti saya ini Pak, itu ponaan saya. Nanti saya kasih undangannya sama Bapak. Dia orang Aceh calonnya. Jadi mana tahu Tamiang, Aceh Tamiang. Iya ya. Dekat itu Pak. Aceh Tamiang itu dia asalnya dari Aceh Timur itu Bu. Jadi begini. Aceh Timur. Ada pemekaran Aceh. Aceh itu dimekarkan di daerah zona-zona tertentu. Salah satunya di daerah Aceh Timur. Menjadi Aceh Tamiang. Kalau dulu dia masih satu kabupaten Aceh Timur. Sekarang dipecah menjadi Aceh Tamiang. Dari Aceh Timur. Iya. Ibu kotanya mungkin Kuala Simpang sekarang sudah. Kuala Simpang. Ya. Karena ingat itu ibu saya dulu merantau ke Kuala Simpang waktu zaman perang-perang itu Pak. Jadi banyaklah keluarga-keluarga yang kawin di sana. Kalau sudah di Aceh itu udah jadi orang Aceh Pak, orang Padang. Jadi teringat Bu gini, anak saya yang kerja di kantor pajak itu dari Medan Timur, dia pemeriksa pajak. Baru minggu semalam ditugaskan ke Langsa, Aceh. Kalau ya. Dulu Aceh Timur itu Langsa ibu kotanya. Sekarang Aceh Timur itu Langsa tetap Aceh Timur, dan Aceh Tamiang ada satu lagi bupatinya. Jadi kalau udah ingat Aceh, ingat timpan. Ini ingat makan, Anda mau makan siang ini ya kan Pak, udah lapar ya kan. Jumpa lah sama Bu, apa nampak ada resepi. Semuanya ngasih bahan resepi ya kan. Resepnya. Cobalah Ibu ceritakan dulu bagaimana prosedur membuat resepi itu. Ya kan Pak, kepingin tahu juga kita ya kan Pak. Mau kita buat juga, tapi nanti kami buat ala Medan gitu ya kan Pak.
Kami Iya. mau buat nanti kok pensiun kami buat kafe sama Pak Salam. Iya. Di kebon Pak Salam ada kebon. Hobi kami Iya. sama. Jadi nanti kami buat kafe udah tua-tua. Nah, nanti kalian kami undang ke sana ya Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, Bu. Hmm. How to make popping boba? Yang pertama adalah material yang kita butuhkan. Some water, air, some juice. Misalnya kalau kita mau bikin dengan jus, kemudian sodium alginate-nya, ada flour-nya ataupun tepung. Nah, caranya nanti diaduk dulu bahan-bahannya semua, whisk it until the powder dissolve, sampai nanti tepungnya itu mencair. Kemudian pour 1 cup of juice into the blender. Kemudian kita masukkan 1 cup jus ke dalam blender. Nanti baru di mixer semuanya. Jadi nanti kalau misalnya bobanya itu sudah terbentuk, bisa dimasukkan ke dalam orange juice yang sudah kita buat. Seperti itu, Ibu. Akan situ kan ada pedagoginya ya. Kan kalau nanti Listia yang buat atau Pak Salam yang buat, saya yang buat, nanti hasilnya kan beda karena strateginya beda ya kan Pak. Nah, ada strategi khusus gitu. Intinya dalam pembuatan prosedur teks itu kita harus menyesuaikan langkah-langkahnya, Bu, harus sesuai, harus tepat. Karena kalau misalnya satu kesalahan saja mungkin hasilnya akan berbeda nantinya. Jadi di situ. Sikit Bu, saya salah sikit. Iya. Tadi katanya dicampur dengan air, dimasak. Tepung itu jadi apa dia kalau bukan macam apa? Jadi apa dia? Bulat nanti ya Pak ya? Ya, sampai meletup gitu Pak. Oh, jadi tetap menyatu macam bubur ya, enggak? Enggak, setelah meletup-letup nanti kan kita masukkan ke dalam kayak apa namanya tuh? Sayaan, tempat saringan. Ya, jadi baru di kayak membuat cendol itu Pak, ya disaringkan nanti saringan ke bawahnya. Oh, keluar di situ ya. Saringan kelapa ya, saringan kelapa ya. Bisa Bu, tapi kalau saya di sini membuat dengan suntikan itu Bu, suntik. Jadi kan masuk disuntik ya. Udah teknologi kok zaman dulu itu kan saringan kelapa ya kan Pak. Sekarang medianya pun sudah berubah ya kan. Medianya udah teknologi lah ya, menggunakan teknologi ya. Oke. Jadi ada fotonya Bu, ada fotonya. Saya kepingin sampelnya ada nggak gitu? Di apa ada Pak? Di covernya RPP saya mungkin ada. Oh, nanti kami lihatlah di RPP-nya. Kemudian Bu, satu lagi kita minta Bu. Kalian itu ada sekarang materi pedagogi kalian ada 4 jilid itu? Iya Pak, 4 jilid. Ada? Iya Pak. Coba nanti kalian sepakat dulu di uploadkan dulu ke hukum kita, uji komprehensi kita. Keempat modulnya Pak. Keempat modulnya. Ya, karena Ibu ini juga tetap harus menguasai pedagogi, karena pedagogi kan ada di situ ya kan Bu? Iya. Ya, kalau Ibu ini ahli kan di bahasa. Biar bisa saya baca gitu ya kan. Supaya ada bahan kita ya Bu. Untuk ada bahan untuk berikutnya. Jadi kan belum ada di sini modulnya. Kalau dulu pedagogi modul hanya pendahuluan, yang terakhir selanjutnya nggak ada gitu saya dapat. Iya. Jadi saya mohonlah dimasukkan ke grup WA kita bisa ya. Orang ini kan ada 6 orang, satu-satu aja mana satu siapa atau sekaligus bisa juga kan. Yang 6 lah ya. Kasih tahu nanti sama siapa si Yugi. Iya Yugi. Pak. Ya kami nunggu ya sama Pak Salam ya. Ya Pak, ya Bu. Oke Ibu Rika, semoga nanti kita jumpa minum apa tadi ya Pak? Ya kan? Ala Rika ya Pak, Ala Rika ya Pak. Iya, jadi sekarang saya tanya dulu Ibu Rika nih. Ya, Ibu Pak. Rika tinggal di Padangnya atau di daerah? Di daerahnya Pak, di Pasaman. Jadi perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kalau begitu duluan Pasaman dapat baru Padang gitu? Iya Pak. Jarak dari Pasaman, kalau dari Medan Pasaman dapat dulu 5 jam perjalanan baru sampai Padang Pak. Kalau begitu kami ini sama Ibu Riz
berangkat sampai ke Mandailing Natal dulu gitu. Iya Pak, setelah Mandailing Natal baru dapat Kota Nopan, Pasaman. Ya. Oh, makanya campuran ya Pak. Di sana budayanya campur ya Bu? Iya Bu, saya juga sebenarnya orang Tapanuli Bu, karena tapi tinggalnya blasteran ya. Cerita Tapanulinya bagaimana? Coba, kenapa kok Tapanuli? Ompung-ompungnya dulu memang aslinya Sipiro Pak, marga saya Siregar. Oh, Siregar. Cuman sudah menetap dan besar lahir di daerah Minang gitu Pak. Tapi saya bisa dua bahasa Pak, bahasa Tapanuli dan juga bahasa Minang. Walaupun tinggal di Minang ya kan? Iya, tetap budaya-budaya Tapanuli tetap tahu Pak. Iya. Jadi di situ campur ya. Campur Bu. Bukan campur ya, tapi ya, dua-dua budaya dipertahankan ya kan? Iya Bu. Apa nama tempat yang tadi Bu? Pasaman. Ya? Pasaman ya? Iya Bu. Oh, Pasaman. Jadi situ mereka Pak dua budaya Pak, budaya Padang dan budaya Batak, ya kan? Iya Bu. Jadi walaupun orang apa, tapi dia budayanya dua-dua dia korespondensi lah ya Pak ya. Satu dan lainnya saling mempengaruhi tapi tidak hilang ya kan? Iya. Berkorespondensi. Oke. Oke Bu Rika, kami main ke sana sama Pak Salam. Ya, mudah-mudahan ada waktu ya Bapak Ibu. Iya. Sekarang kita tanya lagi Bu, sudah berkeluarga Ibu? Sudah Pak. Mana? Gimana Pak? Sudah berapa anggotanya? Dapat orang apa? Suku apa? Suku Minang Ibu. Oh, marga apa? Marga apa? Melayu Bu. Oh, Melayu. Iya. Jadi sudah macam gado-gado lah ya. Macam Pak Salam juga ya kan. Ya, kalau ibu menantu itu apa Bu? Menantu Ibu? Ibu Riz. Oh, menantu Pariaman asli Pak. Jadi kalau itu dua-dua asli ya? Iya. Nah, suami saya orang Batu Sangkar, orang Padang asli. Batu Sangkar itu asli Pak. Asli ya. Nah, kalau Pariaman tuh campuran, ada Arabnya, Indianya. Kalau Pasaman campurannya ada Bataknya, ada Padangnya, ya kan? Iya, ya Bu. Jadi anak Pak Salam udah campuran itu ya Pak. Campuran cucu Bapak campuran. Baiklah, kalau begitu kami dengan Ibu Risna, tapi terakhir ini Ibu lah mengatakan kata-kata penutupnya, karena Ibu terakhir ini. Oh, terakhir ya, nggak adil ya Pak ya. Assalamualaikum Ibu Rika, Ibu Melda, Ibu Dina, Ibu Listia. Saya senang sekali nih jumpa sama ibu-ibu yang muda-muda dan semangat ya. Dan juga memberikan semangat sama kami yang sudah kepala 6 ini, ya kan? Jadi teringatlah masa lalu ya kan Pak ya. Kalau ingat masa lalu itu awet muda ya kan. Jadi masa lalu itu tak boleh dilupakan. Jadi cerita masa lalu senang. Teringatlah Pak Salam, teringat dia masa lalunya dulu. Gitu macam mana sama Ibu dulu ya kan. Ibu orang suku mana Pak Salam? Aceh juga? Enggak, Ibu Nasution. Nah, kok itu. Pak Salam sama si Rika ya kan? Iya Bu. Tadi Pak Salam dia istrinya orang Aceh ya. Rupanya orang Nasution ya. Nasution orang Tapanuli Selatan ya kan. Jadi ternyatanya Indonesia itu kaya budaya ya Bu ya. Bahasanya biarpun berbeda-beda tapi dia tetap bersatu. Satu, bagaimana kita melestarikan bahasa dan budaya. Ya, walaupun sudah dimanapun, tapi budaya kita tetap kita pertahankan. Saya itu lahir di Palembang. Orang tua saya besar-besar di Medan. Saya nggak tahu Bu, kampung itu Padang itu di mana. Tapi karena kawin sama orang Padang, akhirnya kembalilah ke kampung halaman. Jadi itulah Pak Bu, kami sangat senang sekali jumpa dengan ibu-ibu. Semoga ibu-ibu sekalian
lulus dengan baik dan mendapatkan sertifikasi, dan kami mohon lanjut lagi S2-nya ya Pak. Iya. Nanti lanjut S2-nya di UMN aja biar ketemu sama Pak Salam dan Bu Risa. Insya Allah doanya Ibu. Karena mahasiswa kita S2 itu banyak loh, banyak dari segala daerah ya Pak ya. Ya, ya. Alhamdulillah akreditasinya udah B ya Pak Salam ya. Ya, Udah ya. B ya Pak. Iya. Jadi banyak yang dari pegawai-pegawai, guru-guru dari antar daerah. Alhamdulillah ada sampai tahun yang lalu hampir 30-20 ya Pak ya. Satu kelas ya Pak. 24. 24. Jadi di tempat kita juga ada S2 pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa Indonesia, ada juga hukum. Jadi kita mohon pada ibu-ibu dari segala penjuru, informasi ini dikembangkan Bu, biar kita bergabung di UMN Al-Wasliyah. Iya kan Pak? Iya. Biar kita nanti kerjasama dengan Ibu Rika di mana berada, biar bisa kita sharing-sharing informasi ya Pak ya. Iya. Saya rasa itu semoga kita sehat-sehat semua dan ibu-ibu berhasil mendapatkan cita-citanya. Sukses Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa di UMN nanti S2-nya ya. Bu, mulai. Ya, selamat Bu ya. Saya tutup rekamannya Bu ya. Ya Pak. Oke, mudah-mudahan sukses semua ini. Semua sukses. Semua sukses.